Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc. Tentunya bersama Rado Institute. Kita tidak pernah bosan. Selalu aktif untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Pengabdian masyarakat, bahas soal praktikum, bedah riset. Itu adalah hari-hari dari Rado Institute hanya untuk satu tujuan, mencerdaskan mahasiswa Indonesia. Nah, kita masuk ke praktikum statistik multivariat untuk seri yang ke-22. Kita masuk mengenai T-hosteling. Nah, ini dia. Kalau kita lihat persamaan 51 seperti yang ditampilkan itu adalah distribusi T. T distribusi T student. Nah, ini sudah kita bahas di Rado Institute, di mana distribusi T ini merupakan distribusi yang digunakan untuk menerima menolak hipotesis untuk variabel acak tunggal. Nah, kalau satu variabelnya pakai persamaan 5.1. Oke, X garis itu rata-rata, sampel, U0 itu rata-rata yang diuji, S itu variasi, S kuadrat variasi, N banyaknya data. Nah, permasalahan ini 51 ini kita udah bahas di statistik dasar ini. T hitung bagaimana, T tabel bagaimana, kita udah bahas. Bahkan di Rado Institute sendiri, turunan rumus distribusi student itu berasal dari transformasi variabel acak, sudah kita bahas juga. Masuk ke Rado Institute, dari mana datangnya distribusi T itu. Nah, persamaan 5.4 ini, ya, ini adalah merupakan hal yang sama dengan 5.1, tetapi 5.4 variabelnya lebih dari satu. Makanya X garis itu kan matrik rata-rata. Ini matrik rata-rata. Nu0 adalah rata-rata yang diuji. S adalah matrik varians covariance. Ada -1 itu artinya inverse. Ada kalau ada tanda koma itu transpose. Nah, transpose nanti dalam R, hati-hati. Tergantung matrik S-nya. Kalau S-nya matrik 3x3, kalau dia 3 variabel, tentu yang di depan ini harus matrik 1x3. Karena kolom matrik pertama harus sama dengan baris matrik kedua kalau dikalikan. Oke, jadi transposnya ini hati-hati. Lihat matrik S-nya. Kalau matrik S-nya 3x3, tentu transposnya ini nanti adalah matrik 1x3. 1 baris 3 kolom. Nah, sekarang yang akan diuji itu adalah H0. Rata-ratanya sama dengan rata-rata yang diberikan. H1-nya tidak sama. Lalu kapan ditolak? Kalau dia seperti memenuhi persamaan 57. Besar dari N kurang 1 kali PP itu banyak variabel, sedangkan FP, N kurang P ini adalah kuantil distribusi F. Nah, kuantil F, oke? Distribusi F. P, N kurang P dengan alfa diberikan. Ingat, dalam R itu alfanya adalah 1 kurang alfa. Jadi kalau nanti dalam contoh soal 5.2, jadi kalau Anda lihat di situ kita berikan soal 5.2. Diberikan 3 variabel, ada sweet red, sodium, dan potasium untuk 20 individual. Oke? Nah, sekarang akan diuji apakah dengan rata-rata nolnya itu 4, 50, dan 10. Artinya sweet red itu new-nya adalah akan diuji 4. Secara ingat yang diuji itu secara besar ya. Populasinya katanya rata-ratanya adalah untuk X1 itu 4, untuk S2 itu 50, untuk X3 itu 10. Melawan hipotesis tandingan new-nya itu tidak sama dengan 4, 50, dan 10. Dengan alfa 0,10. Nah, ini tadi 3 variabel. Kalau 3 variabel, kita masuk menggunakan teknik persamaan 5.4. Nanti akan dicari nilai-nilai yang diperlukan
seperti pada persamaan 57, Anda lihat pada 57 itu N-nya itu ada 20, P-nya itu ada 3, dan kuantilnya itu ada F P, N kurang P alfa. Nah, di sini dapatlah Theo Sterlingnya 9,74. 9,74 datang dari persamaan 54. Nah, sedangkan untuk kalau kita lihat untuk nilai ditolak atau terima, pembandingnya adalah 8,18. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau dihitung dengan manual penat. Nah, tidak mungkin kita praktikum dengan manual. Jadi dengan praktikum kita akan gunakan R kita untuk mendapatkan nilai Hosteling 9,74, untuk mendapatkan nilai pembandingnya tadi N kurang 1 kali P dibagi N kurang P dikali kuantil F derajat P, N kurang P dengan alfa 10%. Nah, karena T Stirling besar dari nilai pembandingnya tadi, maka dikatakan tolaklah hipotesis nol. Kita tolak hipotesis nol. Jadi tolak hipotesis nol artinya rata-rata itu tidak untuk rata-rata untuk X variabel X1 bukan 4, X2 bukan 50, dan X3 bukan 10. Bukan 10. Oke, coba kita buka R kita sama-sama. Gimana caranya kita buka R kita? Kita share R. Ini R kita. Share. Nah, ini R. Windows script. Nah, ini data tadi. Data yang ini X1, variabel 1. Ini X2, variabel 2. Ini X3, variabel 3. Nah, rata-rata uji sesuai dengan soal tadi yang akan diuji rata-rata X1 4, X2 50, X3-nya 10. Jumlah kolom 3 by row true. Nah, data berbentuk matrik kita C-bind, data itu C-bind X1, X2. Nah, rata-rata X garisnya itu Coleman's. Nah, ini udah sering kita bahas. Farkov, ingat tadi variasi data yang ada S, tapi yang kita ambil adalah inverse-nya solve. Dengan nilai N, banyak data. Banyak data ambil salah satu data yang variabel 1 aja, dia sama nanti itu, dia banyak datanya. Nah, ini rumus Hosteling. N kali X garis kurang new 0 atau rata-rata sampel dikurang dengan rata-rata uji kali dengan inverse dari matrik varians dikali dengan transpose. Nah, sekarang ada permasalahan. Pak, transposnya kok di belakang? Nah, ini harus ingat teori tadi. Karena rata-rata kurang rata uji berbentuk matriks 1 baris 3 kolom. Nah, ini 1 baris 3 kolom. Sesuai dengan matrik varians 3 baris 3 kolom. Nah, tentu di belakangnya haruslah matriks 3 baris 1 kolom. Maka di sini transpose. Nah, jadi ini letaknya jadi pemahamannya saja. Pemahaman matematiknya saja yang perlu. Nah, untuk mendapatkan variabel dari soal ini kita ambil dimensi Farkov. Farkov tadi dimensinya 1 itu punya baris. Karena dia ada 3 baris, maka Farkov itu 3 variabel. Oke, jadi matriknya 3 kali 3 kan? Nah, ini nilai pembanding tadi N kurang 1 dikali P dibagi N kurang P. Nah, ini saya katakan tadi kuantil distribusi F. Nah, ingat didahulukan tulis alfanya dalam R. Itu kalau dalam soal alfa diberikan 10%. Dalam R yang digunakan 1 kurang alfa. Nah, ini yang harus diingat. Baru diletakkan PP, baru NN kurang PP. Seperti teori yang telah kita bahas tadi. Jadi kalau mau kita run semua, kita run dulu data kita. Srek, kita lihat ke Windows. Konsol. Kalau kita lihat X11, ini data kita tadi. X11, huruf kecil, sorry. X11, ini data kita. X22, X33. Nah, kita susun ke dalam bentuk matriks. Tadi namanya data ini, data C-bind. Kita run. Nah, kalau kita mau lihat data,
Nah, ini adalah data yang seperti pada tabel tadi. Oke? Persis seperti tabel. Kita panggil rata uji. Ini rata uji kita, run. Rata uji, rata yang mau diuji tadi. Kalau kita lihat hasilnya rata uji. Tentu matriksnya itu adalah matriks 1 baris 3 kolom. Nah, ini tadi yang alasannya tadi yang harus kita perhatikan. Nah, ini rata-rata, colmeans. Kita runnya semua dulu. Oke, nah kita lihat semua ke dalam. Nah, rata 2 adalah rata dalam soal atau rata sampel. Nah, ini rata sampel namanya nih. Kalau yang ini rata uji, oke, yang diuji tadi. Nah, Farkov itu variasi matrik varians covariance itu Farkov. Udah berulang-ulang kita bahas. Yang diambil adalah inverse-nya in Farkov. Oke. Nah, itu inverse-nya. Lalu kita lihat NN-nya. Ini jumlah data 20. Baru kita lihat nilai hosteling-nya. Yaitu T, yang T besar kuadrat tadi. Kita lihat hosteling. Oke. Nah, ini yang persis seperti soal di buku 9,74. Nah, lalu pembandingnya tentu kita menggunakan PP, kita panggil PP dulu. PP pasti 3 karena banyak variabel 3. Lalu pembandingnya NK. Enter NK. Nah, ini yang 8,17 tadi. Ini yang Theosteling. Jadi karena besar lagi Theosteling daripada pembandingnya tadi, maka kita katakan tolaklah Hanol. Reject Hanol. Berarti rata-ratanya itu secara populasi untuk variabel 1 bukan 4, untuk variabel 2 bukan 50, untuk variabel 3 bukan 10. Nah, ini bagi rekan-rekan nanti yang mau, mahasiswa yang mau melihat. Sederhana saja caranya, masukkan data, tulis rata uji, jadikan data itu seperti matriks, ambil rata-rata populasi atau rata-rata pada data yang diberikan, matriks varians kovariasi, ambil inverse-nya, ambil N-nya, ambil hosteling-nya, dapatkan parameternya, variabelnya, variabel 3, lalu dapatkan pembandingnya. Ingat, dalam pembanding alfa yang kita gunakan adalah 1 kurang alfa di depan, lalu PP, lalu N kurang PP. Ini disebut dengan kuantil F, distribusi F, kuantil F. Nah, ini tadi yang kita lakukan yang luar biasa. Nah, itu luar biasa sekali ya. Kita bahas praktikum yang seri kedua ini. Jadi kalau kita lihat teorinya merupakan pengembangan dari perjumpaan-perjumpaan sebelumnya, dari praktikum mendesain matrik, menghasilkan matrik rata-rata, menghasilkan matrik varians covariance, lalu dihubung-hubungkan dengan distribusi T seperti 51. 51 itu kalau untuk variabel acaknya 1, lalu untuk 5,4 kalau variabel acaknya lebih dari 1. Nah, tabel 51 itu data yang kita pakai tadi. Saya rasa cukup praktikum kita untuk seri yang kedua-dua. Selamat menikmati dan selamat dipahami dengan baik. Rado Indra bersama Radio Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.